Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanaya Arindasari, CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kelas A2, kelompok 2. Hari ini saya akan mereview jurnal modul 2, agenda 1 tentang analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan. Hari ini kami belajar tentang pengertian isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah pokok persoalan atau suatu masalah yang terjadi pada masa sekarang dan sedang hangat dibicarakan. Contoh-contoh isu kontemporer adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, korupsi, narkoba, berita hoax, dan banjir. Lalu, hari ini kami belajar tentang isu kritikal. Isu kritikal dibagi menjadi 3, yaitu isu saat ini. Isu saat ini adalah isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Lalu ada isu berkembang, isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Dan yang terakhir adalah isu potensial, yaitu isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen. Selanjutnya, ada beberapa teknik-teknik analisis isu strategis, yaitu SWOT, APKL, USG, mind map, pohon masalah, gap analysis, cost benefit analysis, dan force field analysis. Untuk memecahkan suatu isu, kita harus melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi isu menggunakan metode APKL, kedua memantapkan isu menggunakan metode USG, ketiga menganalisa faktor penyebab isu menggunakan fishbone, keempat mencari gagasan pemecah isu menggunakan tabel, dan yang terakhir adalah memilih gagasan pemecah isu menggunakan metode MC Namara. Selanjutnya, hari ini kami belajar tentang konflik kepentingan. Apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah suatu kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang yang dapat mempengaruhi netralitas, kualitas keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Ada 2 jenis konflik kepentingan, yaitu 1. Konflik kepentingan aktual, dan yang kedua adalah konflik kepentingan potensial. Ada beberapa sumber konflik kepentingan, yaitu 1. Konflik kepentingan untuk bisnis atau finansial, kedua hubungan keluarga atau kerabat, ketiga hubungan afiliasi, 4 pekerjaan di luar pekerjaan pokok, 5 hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan, 6 penggunaan pengaruh dan relasi dari jabatan lama di tempat baru, ketujuh penerimaan gratifikasi di luar ketentuan, dan yang terakhir adalah kepentingan lainnya. Adapun tahapan pengelolaan konflik, yaitu 1. Mengidentifikasi situasi konflik, dan yang kedua menyusun kerangka kebijakan, ketiga menyusun strategi penanganan, keempat menyiapkan tindakan. Demikian pelajaran kami hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.